Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inter Mu'allaf. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun secara online di YouTube ini, di channel YouTube ini. Dan semoga salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang Bible, banyak khilaf, karangan, salah salinan, tidak diketahui penulisnya, dan juga dapat diperbaiki. Hal ini diungkapkan oleh para teolog-teolog Kristen ya, teman-teman, bukan dari para Muslim. Oke. Para teolog Kristen memang seharusnya jujur dalam meneliti Bible dan memberikan informasi yang jujur pula kepada khalayak ramai agar dapat menjadi khazanah pengetahuan baik bagi umat Kristen ataupun non-Kristen. Nah, informasi tersebut harus jujur diberikan kepada publik, tidak ditutup-tutupi demi ketenaran ataupun demi materi belaka. Nah, berikut beberapa teolog-teolog Kristen yang jujur yang menyatakan pendapatnya tentang Bible. Ya, sebenarnya ya, teman-teman di sini ungkapan-ungkapan para teolog-teolog ini sudah disampaikan oleh Uniriva, yaitu kristolog mungkin dari suku Minang ya, dan saya sangat mengagumi beliau karena beliau banyak sekali wawasannya tentang Bible seperti itu. Yuk kita cek apa saja ungkapan-ungkapan para teolog tentang Bible. Oke, yang pertama adalah dari Pendeta Dr. R. Sudarmo, pendeta di Gereja Kristen Jawa Salatiga, dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, anggota Badan Pengurus Dewan Gereja Indonesia, Ketua Seksi Perjanjian Lama LAI, dan sebagainya. Membuat pernyataan Alkitab mungkin sekali ada kesalahan, dengan pandangan bahwa Alkitab hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci tersebut mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu, Alkitab dengan bentuk sekarang masih dapat diperbaiki. Ikhtisar Dogmatika BPK Jakarta tahun 1965 halaman 47. Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan kebenarannya, antara lain surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram. Ikhtisar Dogmatika ayat halaman 49. Berikutnya, Dr. G.C. Van Nitrik dan Dr. B.J. Bolan. Alkitab Khilaf. Kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab. Kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan, tahun, dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya. Isi Alkitab telah disampaikan kepada kita sehingga kita dapat berkata, dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuk aslinya telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia. Dogmatika Masa Kini BPK Jakarta 1967 halaman 298. Selanjutnya yaitu Dr. B.J. Bolan. Kitab Daniel adalah karangan buta. Bolan dalam bukunya Kunci Kitab Daniel halaman 5-12 mengatakan bahwa Kitab Daniel milik Protestan yang terdiri dari 12 pasal 1-6 adalah karangan buta atau anonim, sedangkan pasal 7-12 disebut sebagai karangan samaran atau pseudonym. Selanjutnya, Dr. M.E. Dwi Werman, sulit sekali ini namanya ya teman, menyatakan bahwa kesalahan pada penyalinan Alkitab.
Ada kalanya penyalinan tersentuh pada kesalahan dalam naskah asli yang dipergunakannya, lalu kesalahan itu diperbaikinya, padahal perbaikan itu sering mengakibatkan perbedaan yang lebih besar dengan yang sungguh asli. Dan kira-kira penyelidikan dan penyesuaian salinan-salinan agaknya terdorong oleh perbedaan yang sudah terlalu besar di antara salinan-salinan yang dipergunakan dengan resmi dalam gereja. Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru tahun 1966 halaman 24 sampai 25. Selanjutnya, Robert F. Funk, Roy W. Hoover, dan The Jesus Seminar menyatakan bahwa 82% kandungan Injil bukan ucapan Yesus. Maksudnya Injil yang sekarang ya, guys. Nah, di sini dia berkata 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him. Robert W. Funk, Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar. The Five Gospels, What Did Jesus Really Say? Harper San Francisco, tahun 1997. Page 5. 82% kalimat yang katanya diucapkan Yesus di dalam kitab-kitab Injil yang sekarang maksudnya sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Selanjutnya dari Dr. M.R.D.C. Mulder. Kitab Taurat dalam Bible bukan tulisan Musa. Sampai abad ke-18, umum diterima oleh kalangan orang Yahudi dan orang Kristen bahwa Pentateuch atau Taurat itu dikarang oleh Nabi Musa sendiri. Hanya tentang Ulangan 34, 5-12 atau wafat Musa, kadang-kadang diterangkan bahwa bagian itu dikarang oleh Yusak. Tetapi terdapat juga keterangan bahwa Musa sendiri menubuatkan hal wafatnya sendiri. Akan tetapi, sejak abad ke-18, tradisi mengenai Musa sebagai pengarang mulai diragukan. Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta tahun 1963 halaman 40-41. Yang terakhir dari M.E. Kemp menyatakan bahwa nama penulis kitab sejarah dalam Alkitab tidak diketahui. Berapa kitabkah yang termasuk dalam kitab sejarah dan apa sajakah nama-nama kitab-kitab itu? Kitab-kitab sejarah ada 12, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Esther. Siapakah penulis kitab-kitab sejarah itu? Nama penulis kitab-kitab sejarah itu tidak pernah diketahui dengan pasti, kecuali kitab Nehemia yang ditulis oleh Nehemia sendiri. M.E. Kemp, Bible Question and Answers, edisi Indonesia, tanya jawab Alkitab, Yayasan Kalam Hidup, Bandung, cetakan ke-14, 1994, halaman 23. Oke guys, itu tadi pendapat-pendapat Pak ahli teolog tentang Bible mereka sendiri. Dan seharusnya para umat Kristen lebih teliti dalam membaca Bible mereka. Dengan membaca mandiri hingga tamat, mereka pasti akan menemukan keganjilan-keganjilan yang ada dalam Bible mereka sendiri, seperti para ahli-ahli teolog tadi. Nah, mungkin itu dulu ya guys. Pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share video-video dalam channel ini, dan jangan lupa untuk menghidupkan notifikasi lonceng agar selalu mendapatkan video-video update dari channel Inter Mu'alaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.